Guys, guys. sini ada Mamit ya. Woi. Halo semuanya, saya Nafisa Permatahati. Saya sekarang berada di pos 1, yaitu kecerahan. Nah, di sini tadi kami sudah mengukur nih. Hasilnya itu adalah A-nya adalah 53 dan B-nya itu adalah 28, teman-teman. Nanti kita hitung pakai rumusnya ya. Berikut hasilnya. Kualitas air suatu perairan yang baik sangat penting untuk mendukung kehidupan organisme di dalamnya. Kualitas air yang baik tidak hanya mengandung H2O, melainkan juga harus mendapat cahaya matahari yang cukup. Hal tersebut menurut Astriani tahun 2019. Dengan mengetahui nilai kecerahan air, maka dapat juga mengetahui sejauh mana terjadinya proses asimilasi dalam perairan. Tingkat kecerahan air sangat menentukan proses fotosintesis fitoplankton. Kecerahan air dapat diukur dengan menggunakan Secchi-DISC. FND 2020 menyatakan bahwa kecerahan kurang dari 3 meter adalah tipe perairan yang subur atau bisa disebut dengan eutropik. Antara 3-6 meter kesuburan sedang mesotrofik dan kedalaman lebih dari 6 meter digolongkan pada tipe perairan kurang subur, yaitu oligotrofik. Tentang salinitas. Nanti kita lihat ya hasilnya berapa. Gula di buah, di jus gitu. Jadi kalian bisa tahu kandungan gulanya pakai refraktometer gitu. Selain itu, ini juga alatnya Refraktometer terbagi menjadi 7 bagian. Bagian yang pertama adalah daylight, plate kaca berfungsi untuk melindungi prisma. Yang kedua adalah prisma biru berfungsi untuk pembacaan zat terlarut. Yang ketiga adalah handle berfungsi untuk memegang alat refraktometer. Yang keempat, bimetal strip yang berada di dalam handle. Yang kelima, eyepiece berfungsi untuk melihat skala yang ditunjukkan oleh refraktometer. Yang keenam adalah lensa berfungsi untuk memperbesar skala yang terlihat pada eyepiece. Dan yang terakhir adalah knob berfungsi untuk mengatur skala. Berikutnya adalah cara menggunakan refraktometer. Yang pertama, dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan aquades. Ambil aquades menggunakan pipet, teteskan 1-2 tetes. Berikutnya, setelah diteteskan, tutup kaca dalam refraktometer dan jika sudah, tap menggunakan tisu. Berikutnya, ambil sampel air laut menggunakan pipet dan teteskan 1-2 tetes. Lalu teteskan air sampel pada prisma biru, setelah itu tutup menggunakan kaca. Yang terakhir, lihat hasilnya dan catat. Salinitas yang didapat adalah 35 part per thousand menurut Wulandari et al. 2015. Kisaran optimum untuk pertumbuhan biota laut adalah sekitar 30-34 ppt. Artinya, 35 ppt masih berada di batas atas kisaran yang baik, namun sedikit di atas nilai optimum untuk beberapa spesies. Nilai stratifikasi suhu dan salinitas menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik, di mana suhu semakin rendah dan salinitas semakin tinggi. Berikut dengan
peningkatannya kedalaman perairan. Halo guys, perkenalkan saya Grace FMK dari kelompok 4. Berikutnya kita ada di acara 3, yaitu Wekice. Ayo, let's go! Menggunakan water quality checker. Yang pertama adalah alat dan bahan. Yang pertama alat, tentunya water quality checker. Yang kedua gelas atau wadah air. Yang ketiga bahan, yaitu air yang akan diuji. Yang keempat adalah buku panduan jika tersedia. Berikutnya adalah langkah-langkah. Yang pertama, siapkan alat dan air yang akan diuji. Pastikan water quality checker dalam kondisi baik dan baterai terisi. Ambil sampel air yang akan diuji ke dalam wadah bersih. Yang kedua, nyalakan water quality checker. Tekan tombol daya pada alat hingga layar indikator menyala. Yang ketiga, celupkan sensor ke dalam air. Masukkan bagian sensor alat ke dalam air hingga batas yang dianjurkan. Jangan biarkan bagian elektronik terkena air. Berikutnya adalah tunggu hasil pembacaan. Biarkan alat berada dalam air selama beberapa detik. Tunggu hingga layar menampilkan hasil pengukuran seperti pH, suhu, TDS, atau kandungan lainnya. Berikutnya adalah catat hasilnya. Setelah hasil muncul, catat nilai-nilai yang tertera untuk analisis lebih lanjut atau perbandingan. Berikutnya yang terakhir, matikan dan bersihkan alat. Angkat alat dari air, keringkan bagian sensor dengan kain lembut, lalu matikan alat, simpan kembali alat di tempat yang kering dan aman. Hai guys, aku Velia. Sekarang kita bakal menuju ke pos 4, yaitu pos GPS. Let's go! GPS. Pertama-tama, pastikan baterai terpasang dengan benar. Selanjutnya, cari lokasi lapang yang terbuka untuk GPS agar mendapatkan sinyal dari satelit. Kemudian, biasanya ikon satelit akan muncul di layar setelah GPS menangkap sinyal yang cukup. Setelah itu, gunakan tombol panah untuk berpindah ke berbagai halaman yang menampilkan informasi berbeda. Positioning System atau sering juga disebut dengan GPS merupakan teknologi yang sangat penting karena membantu untuk menentukan posisi koordinat di permukaan bumi. Menurut Marzuki pada tahun 2016, GPS Global Positioning System adalah sistem navigasi satelit yang menyediakan informasi lokasi dan waktu dalam berbagai kondisi cuaca dimanapun di atas permukaan bumi, sepanjang masih menerima sinyal GPS yang dipancarkan dari satelit. Ke pos 5, channel 5 yang terakhir yaitu pH. Mari kita lihat hasilnya. Adalah ukuran tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan dengan skala 0 sampai 14. Nilai pH 7 dianggap netral, nilai di bawah 7 bersifat asam, dan nilai di atas 7 bersifat basa. pH air laut yang sekitar 6 dapat terjadi akibat peningkatan penyerapan CO2 dari atmosfer yang membentuk asam karbonat dan meningkatkan ion H+ dalam air laut.
Sini. Nah, oke guys, jadi mungkin sekian dari video ini. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya. Bye.